saya ingin menghubungkan antara cyber system ini dengan isu industri 4.0 yang lain. Jadi bagaimana posisinya dan ini yang menyebabkan sebenarnya terjadinya perubahan landscape yang makin lebih besar dari cyber system security ya gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi nanti implementasi dari cyber system itu akhirnya bisa dari sawah sampai di perkantoran gitu kan, jadi semacam itu. Nah, ini akhirnya dan menariknya adalah arahnya adalah semua device yang apa namanya? Yang bekerja di lapangan ini bekerja secara otonomus, sementara kita manusia itu hanya menentukan treatment atau langkah berikutnya atau decision yang akan diambil. Jadi kita hanya duduk di kantor begini, sementara di lapangan ini ya autonomous device itu bekerja secara maksimal untuk kita sesuai plan yang kita desain di atas sistem begitu. Nah, ini kan bisa dibayangkan kita harus memastikan bahwa orang yang mendesain atau memikirkan ini itu juga secure, dan kemudian instruksi yang dikirimkan kepada mesin-mesin machinery atau physical system yang bekerja di lapangan ini juga secure. Bayangkan jika di hijack gitu, nah ini bisa drone-nya bisa pergi ke tempat yang lain gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan ini isu security-nya. Jadi pertama adalah teori yang ada sekarang adalah ketika sebuah sistem itu humanless ya, atau tidak ada intervensi manusia, maka pada titik tertentu dikatakan bahwa security-nya menjadi rendah, gitu, karena tidak ada yang kontrol, misalnya gitu. Padahal sekarang area-areanya semuanya humanless, gitu kan. Nah, ini bagaimana nanti kita di cyber system atau cyber system security menjawab tantangan ini, meskipun humanless, tetapi security tetap sangat tinggi sekali. Nah, jadi ini nanti mungkin makanan kita ya di ilmu komputer ya, dari sisi algoritma harus kuat gitu ya, enkripsi harus kuat. Makanya kita belajar blockchain. Ada yang ngambil blockchain nggak di kelas di mata kuliah kita? Nah, ini salah satu yang menjadi. Sayangnya saya di blockchain memegang yang kelas internas ya. Kalau yang reguler nampaknya Pak Bambang Prastowo. Jadi semacam itu. Nah, ini juga menjadi masalah. Kemudian yang kedua, isu kedua adalah security itu diharapkan tidak mengurangi presisi, jadi ketepatan data dan pengambilan keputusan. Jadi kadang kalau kita bicara, kadang ada idiom ya, apa tuh namanya, security itu berbanding terbalik dengan kemudahan. Nah, jangan sampai nanti ini harus dibalik nih, kalau di dunia security cyber system itu adalah ya security naik, kemudahan juga naik, harusnya gitu. Jadi ini diubah teori itu menjadi lebih bagus begitu. Tetapi juga yang kedua adalah kecepatan. Ya. Jadi security itu tidak menghambat, tetapi mendorong terjadinya kecepatan. Jadi semacam itu. Nah, sehingga kita nanti perlu ya, misalnya metode algoritma enkripsi yang tidak membebani jaringan, misalnya gitu. Nah, sehingga muncul nanti enkripsi on the fly, enkripsi services ya, gitu ya, di cloud gitu. Jadi tidak yang dikirim sebenarnya bukan lagi paket data, tapi token misalnya gitu. Kemudian reliable, jadi ketika terjadi serangan atau perubahan lingkungan cyber itu juga bisa masih bagus, tetapi manageable dalam artian termanage apapun kondisinya. Jadi sebagus apapun security-nya, seotomatis apapun tetap harus ada skenario manual ya, yang harus dilakukan. Itu namanya manageable. Jadi kayak gitu. Nah, ini jadi isu, ini di satu sisi jadi ciri khas dunia sekarang, tetapi di sisi yang lain jadi tantangan bagi security untuk tetap mendukung 5 ciri khas dari ini. Nah, cuma masalahnya seperti ini. Nah, sekarang itu kita ada jebakan atau trivia, gitu ya. Nah, sekarang orang banyak bicara masalah big data, bagaimana data itu dikoleksi sebanyak mungkin, kemudian nanti dengan berbagai macam sumber dan variasinya, kemudian data itu yang dikumpulkan itu coba dianalisis dan divisualisasikan, sehingga nanti bisa digunakan untuk menghasilkan beberapa opsi problem base ya, dengan menggunakan pendekatan data science. Ini tidak ada salah. Di area data engine sampai data analitik ini tidak ada masalah. Tapi in the worst case, yang menjadi berbahaya adalah dalam proses pengumpulan data, yang tanda kutip membutuhkan interaksi antara data sumber yang berasal dari machinery, Internet of Things, dan lain sebagainya, dan juga pengantarnya atau cloud teknologinya, dalam hal ini internet, network manajemennya, dan juga tempat penyimpanan datanya, ini yang harusnya kita securekan. Jadi ini kelemahan terbesarnya nanti ada di sini nih. Nah, bagaimana memastikan agar
apa namanya, tidak ada lagi intercept terhadap infrastruktur. Nah, tidak ada gangguan dari sisi infrastruktur. Nah, ini jadi tantangan. Jadi kalau saya ditanya kalau big data itu secure apa enggak, kalau big data analitiknya ke atas tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ini, ketika misalnya saya memasang Internet of Things di tempat A, bagaimana data saya bisa saya terima setiap saat, tapi dengan secure. Nah, ini jadi masalah. Makanya di Internet of Things biasanya mereka akan bangun dengan menggunakan platform Internet of Things tersendiri ya. Apa namanya itu namanya? Portnya apa tuh? Port apa namanya? Protokol sendiri. Jadi misalnya menggunakan NB-IoT atau LoRa atau yang lain. Jadi itu sangat beragam. Itu kenapa kemudian perkembangan teknologi telekomunikasi lanjutnya menjadi sangat penting ya. Kalau mata kuliah di SKJ ada telekomunikasi lanjut, sebenarnya itu pentingnya. Jadi misalnya IoT nggak bisa, ini dikirim hanya utuh gitu ya, apa adanya melalui jaringan data, komunikasi data itu nggak secure. Tapi IoT harus punya protokol sendiri, harus ditransfer melalui protokol sendiri. Jadi dalam hal ini adalah tadi menggunakan NB-IoT atau menggunakan LoRa misalnya semacam itu dan seterusnya. Nah itu poin-poin penting sebenarnya. Kenapa itu yang terjadi dan itu sering orang tidak melihat ya. Jadi kalau kemarin diskusi di prodi itu, kalau ditanya lab SKJ kenapa kok masuk ke telekomunikasi, jadi kita jelaskan karena tadi ada kebutuhan bahwa Internet of Things itu tidak hanya on the fly di jaringan komunikasi data, tapi butuh protokol komunikasi tersendiri. Satelit juga nggak bisa. Kalau coba bayangkan kalau komunikasi ke satelit menggunakan jaringan komunikasi data pada umumnya, wah disaster, nanti mudah sekali di hijack, gitu kan. Nah, mereka pasti punya protokol namanya I2C atau SPI, misalnya semacam itu. Nah, itu area di jaringan telekomunikasi data. Nah, itu terjadi juga di dunia IoT, big data, dan cloud ya. Jadi ini akan terus berkembang terus ya. Jadi itu cara pandang security-nya semacam itu. Nah, satu sisi lain adalah big data misalnya itu yang punya kompleksitas data yang sangat banyak, bervariasi gitu ya. Bentuknya juga macam-macam, mungkin dia juga punya level privacy masing-masing. Nah, ini seringkali dijadikan andalan, tetapi nanti pertanyaannya apakah data yang dikumpulkan itu data yang bagus ya, atau jangan-jangan dia garbage in, garbage out, bahaya gitu ya. Nah, ini yang harus dipastikan dari sisi itu. Maka tanggung jawab dari infrastruktur big data-nya untuk memastikan bahwa data sumber yang diambil oleh misalnya salah satu teknologi industri 4.0 dalam hal ini big data itu berasal dari sumber yang valid dan diambil dengan cara yang valid juga begitu ya. Jadi semacam itu sehingga datanya utuh, tidak terpotong-potong gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini menarik nih sebenarnya kalau dilakukan penelitian ya. Bagaimana kualitas dataset kita? Jadi itu sebenarnya kalau kualitas datasetnya masih berantakan, nah itu menunjukkan security datanya rendah sekali. Nah, itu contohnya gitu. Nah, kemudian ini juga sama, ini isu machine learning, deep learning, artificial intelligence itu nanti juga bagian dari kita. Jadi mungkin secara umum ini perkembangannya ya, artificial intelligence, machine deep learning, dan ini yang menjadi kasuistis problematikanya. Jadi seringkali kita melihat bahwa isu security itu hanya dilihat dari sisi problematik yang terlihat atau visualized problem. Jadi sistem kita di hijack misalnya gitu, data kita dicuri gitu ya, mungkin website kita di freeze gitu, cuma gitu-gitu aja. Mungkin terjadi transaksi keuangan yang tidak kita otorisasi, tetapi sebenarnya itu bisa kita analisis kejadian itu nanti dengan konsep ini. Jadi mungkin itu berpola. Nah, kalau berpola berarti kan itu tanda kutip sistematis, terorganisir gitu ya. Kalau bertautan itu terjadi berarti sistemnya kayak karambol gitu ya. Jadi terjadi karena efek domino dari kelemahan sistem yang lain misalnya gitu. Tetapi mungkin ada juga problem masalah intinya. Nah, jangan-jangan memang kita nggak punya kebiasaan mengubah password secara teratur misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi security secara general, secara gampang. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di level industri, ya ini pasti akan banyak sekali. Maka kekuatan data untuk mengumpulkan tadi di CPS tadi ya. Jadi ini saya kembali lagi nggak apa-apa ya. Ini untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk ini sangat penting. Karena ini nanti arahnya akan kita akan punya yang namanya cyber
and System Security Analytics. Jadi kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan. Saya juga lagi riset tentang itu menggunakan Apache Metron gitu ya. Itu digunakan untuk security big data security analytics. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu menjadi sangat penting ya. Nah, kalau itu terjadi, maka nanti kita punya kemampuan ini untuk mensecurekan proses-proses semacam ini. Jadi AI atau machine learning yang dijalankan itu nggak sekedar jalan untuk mendeteksi rumor, tapi juga secure, gitu ya. Datanya ini bersumber dari data yang valid, tidak ada yang dimanipulasi, industri juga sama. Kemudian ini dokumen classification, kemudian mungkin juga ada fraud identification, itu bisa dikerjakan di semacam itu. Nah, ini nanti banyak hal, kalau di area yang lain itu bisa digunakan untuk banyak hal, mendukung analitik atau bisnis proses utama dari banyak sistem, jadi semacam itu. Nah, itu salah satunya. Nah, ini salah satu tujuan dari apa tadi, security tadi, atau cyber system security itu adalah mendukung terciptanya ini sebenarnya. Jadi tidak hanya aman saja, tetapi juga di sisi misalnya di area agriculture ya, dengan keamanan yang diciptakan itu menciptakan peningkatan income gitu ya, karena smart farming-nya jadi jalan dengan baik dan menghasilkan prediksi yang tepat gitu ya. Di level edukasi pendidikan terjadi effective education karena jalur misalnya Zoom meeting-nya atau Google meeting-nya aman gitu ya. Kemudian di transportasi reduce congestion karena datanya valid gitu ya, tracking transportasinya jalan gitu, tidak ada yang mengintercept, ya, sehingga menjadi mudah kita mengatur lalu lintas. Nah, keamanan kota dengan model CCTV, misalnya surveillance, itu juga menjadi lebih mudah karena itu terintegrasi gitu ya. Dan kemudian di energi juga sama, kita tidak akan tekor energi atau kekurangan energi, karena memang sudah termonitor dengan baik berbasis Internet of Things gitu ya, dan lain. Dan disaster prevention apalagi nih, jadi kita tidak akan misalnya early warning system itu bisa kita dapatkan misalnya 5 atau 10 menit sebelum disaster terjadi ya. Sehingga kita bisa mengurangi gangguan atau kerugian yang besar gitu, termasuk kerugian jiwa misalnya gitu. Kalau secure, jadi semacam. Jadi bayangkan ini posisinya sangat penting ya, security ini apalagi di area yang sekarang ini sudah masuk ke tadi smart environment menggunakan big data, kemudian connectivity dan konvergensi antar sistemnya itu sangat kuat ya, itu akan sangat mempengaruhi hal ini. Nah, ini sekedar contoh saja sebenarnya tadi beberapa di sini ada nggak ya? Saya tunjukkan yang apa namanya, yang security risk. Nah, ini dia. Ini cyber system untuk kebencanaan. Ini jadi ini digunakan untuk security kebencanaan juga bisa. Nah, jadi ini yang mendasari kenapa kita bikin project ya, G-Connect gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini juga menjadi menarik. Jadi ketika kita punya kondisi ekstrim, kondisi bencana semacam ini, kita bisa rekam melalui sensor, kemudian direkam di sensor, dikirim ke internet. Data yang dikirim ini harus secure, kita amankan cloud server kita, kemudian masuk ke data center di SKJ juga harus aman, dan kemudian akses informasi juga aman, sehingga tidak ada manipulasi dari sisi data yang masuk, misalnya semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya, contohnya semacam itu, untuk melihat bagaimana security secara utuh dalam konteks kita belajar cyber system and security, jadi semacam itu. Nah, mungkin itu kira-kira materi saya hari ini. Ada mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan, silahkan.